Kenaikan upah minimum kabupaten atau UMK 2022 yang dinilai rendah membuat ribuan buruh di Majalengka, Jawa Barat turun ke jalan. Mereka menilai bahwa kenaikan UMK 2022 sebesar Rp36.000 tidak layak. Masa buruh ini berkumpul di depan pendopo kantor Bupati Majalengka untuk melampiaskan kekecewaannya. Untuk diketahui, penetapan UMK 2022 di Majalengka digelar Dewan Pengupahan Majalengka bersama Apindo, perwakilan buruh, dan pihak terkait lainnya. Jurnalis Tribun Cirebon, Eki Yulianto akan melaporkan kabar ini selengkapnya untuk Anda. Halo, selamat sore Eki. Selamat sore Siska. Ya Eki, bisa dijelaskan seperti apa suasana demo kali ini Eki? Ya baik Siska, selamat sore Tribuners. Pantauan saya di lokasi sejak pagi ya, bahwa massa buruh yang berasal dari seluruh serikat pabrik di Majalengka berkumpul di Jatiwangi Square sebagai titik kumpul para buruh tersebut. Para buruh terus berdatangan untuk mengikuti unjuk rasa di depan kantor Bupati Majalengka. Tampak pantauan saya pagi tadi jumlah massa buruh makin banyak ya dibanding unjuk rasa terakhir pada minggu lalu. Untuk menggelar unjuk rasa dengan massa yang banyak, para buruh juga sempat melakukan sweeping atau mendatangi seluruh pabrik di Majalengka untuk mengajak para buruh yang masih bekerja untuk mengikuti aksi. Nah, saat semua massa sudah berkumpul, para buruh akhirnya bergerak menuju kantor Bupati Majalengka dan tiba di depan kantor Bupati pada duhur tadi ya. Para buruh langsung mengepung kantor Bupati dan para koordinator buruh itu menyuarakan orasi atas penetapan upah yang masih belum layak untuk kalangan buruh. Siska. Oke, Eki, melihat jumlah massa yang begitu banyak, apakah sempat terjadi kericuhan saat unjuk rasa tadi? Ya, sebelum para buruh bergerak menuju kantor Bupati, mereka sempat melakukan sweeping ya ke pabrik-pabrik. Tujuannya untuk mengajak para buruh yang masih bekerja untuk melakukan atau mengikuti aksi. Namun saat para buruh tiba ya di salah satu pabrik di Kecamatan Sumberjaya, masa dihalang-halangi oleh petugas keamanan pabrik. Kondisi itu membuat aksi saling dorong antara buruh dengan petugas keamanan tak bisa dihindarkan. Aksi dorong-mendorong pun mengakibatkan pintu gerbang pabrik tersebut roboh. Para buruh pun akhirnya bisa mengajak para buruh lainnya untuk mengikuti aksi di depan kantor Bupati. Nah, sementara saat menggelar unjuk rasa di depan kantor Bupati siang tadi tampak berjalan aman ya. Petugas keamanan dari kepolisian dan Satpol PP terus berjaga di pintu utama pendopo. Tak berselang lama setelah melakukan orasi, para koordinator atau masing-masing dari serikat akhirnya diberi kesempatan untuk audiensi dengan Sekda Majalengka. Siska. Oke, disebutkan tadi UMK tahun depan naik sebesar Rp36.000. Lalu berapa besaran UMK pada tahun 2022, Eki? Ya, baik. Jika memang penetapan UMK di tahun 2002 hanya naik 36.000, otomatis besaran UMK Kabupaten Majalengka hanya 2.045.000. Nominal segitu tampaknya ditolak mentah-mentah ya oleh para buruh di Majalengka, sebab dalam rapat pleno bersama Dewan Pengupahan kemarin, buruh meminta kenaikan berjumlah 360.000. Nah, hasil wawancara dengan perwakilan buruh, Asep Odin menyatakan untuk menolak upah yang hanya naik 36.000 tampaknya disikapi serius ya oleh para buruh, yang mana akhirnya hari ini ribuan buruh datang ke kantor Bupati untuk melampiaskan kekecewaannya. Siska. Oke, Eki, lalu apa hasil yang didapat dari para buruh dalam aksi unjuk rasa ini? Ya, setelah beberapa lama para koordinator itu menyampaikan orasinya, perwakilan buruh akhirnya beraudiensi ya dengan pemerintah daerah. Dalam hal ini ditemui langsung oleh Wakil Bupati, Sekda, dan Forkopimda lainnya ya. Nah, hasil kesepakatan ada
kesepakatan yang didapat bahwa Pemda siap merekomendasikan nominal yang diminta oleh para buruh di Majalengka, yakni sebesar 360.000. Nantinya nominal itu akan direkomendasikan ke pemerintah provinsi sebagai lembaga yang berwenang untuk menetapkan UMK Majalengka di 2022 nanti. Artinya jika rekomendasi itu di-ACC oleh pemerintah provinsi, UMK Majalengka di tahun 2002 menjadi 2.369.000. Siska. Oke, baik. Terima kasih laporannya. Jurnalis Tribun Cirebon Eki Yulianto, selamat bertugas kembali. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.